Sidang Pengadilan Lingkungan Hidup atas perkara nomor 001 Maslahat 2025 dengan terdakwa Saudara Oli Tiren resmi dibuka. Jaksa penuntut, silakan bacakan dakwaan Anda. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa Oli yang kita kenal sebagai sampah plastik didakwa atas tindakan kerusakan terencana terhadap ekosistem darat dan laut. Terdakwa telah menyebabkan kerugian non material berupa kerusakan lingkungan dan kerugian material yang mengganggu sektor ekonomi real, khususnya sektor perikanan. Ini jelas melanggar prinsip kebaikan umum. Keberatan Yang Mulia, saya tidak pernah berdaya merusak. Saya hanya mengikuti alur, saya dibuang dan saya hanya mengalir. Keberatan diterima. Terdakwa, Anda akan dapat giliran. Jaksa, silakan hadirkan saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi saya persilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Saudari Nela, apa yang Anda alami akibat dari perbuatan terdakwa? Yang Mulia, dulu saya melaut 3 jam. Ikan sudah penuh di jaring. Sekarang saya melaut 8 jam. Yang penuh di jaring saya adalah dia dan teman-temannya. Ikan-ikan mati terjerat. Perut ikan yang saya bedah isinya plastik. Pendapatan kami hancur. Bagaimana kami bisa baik jika pendapatan kami sudah rusak? Bisakah Anda jelaskan lebih detail mengenai dampak ekonomi dan psikologisnya, serta berapa kerugian rata-rata yang Anda alami per bulan? Sebelum ada Poli dan teman-temannya, pendapatan bersih kami bisa mencapai 4 juta rupiah per bulan. Sekarang, kami beruntung jika bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Kami kesulitan membiayai anak sekolah. Ini bukan hanya kerugian ekonomi Yang Mulia, tapi juga kerugian harapan. Kami nelayan, hidup kami dari laut, tapi laut kami kini sakit. Bukan salah saya tidak berenang ke jaringmu, saya hanya didorong oleh arus air. Dakwa harap tenang. Terdakwa, Anda boleh bertanya pada saksi. Saudari Nela, Anda bilang jaring Anda penuh oleh saya dan teman-teman saya. Pertanyaan saya, apakah di jaring Anda hanya ada saya, hanya ada botol plastik? Tidak, tentu saja tidak. Ada sampah popok, sisa makanan, kantong plastik, dan banyak sekali. Nah, lihat Yang Mulia, saya tidak sendirian. Saya dibuang, saya tercampur dengan sampah yang lain. Kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa di sini? Kenapa bukan sampah popok? Kenapa bukan sisa nasi? Objeksi Yang Mulia, terdakwa mencoba mengalihkan kesalahan. Faktanya, terdakwa yang paling sulit terurai dan yang paling banyak ditemukan. Objeksi diterima. Terdakwa, fokus saja pada pembelaan Anda. Tapi poin mengenai tercampur akan kami catat. Silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, di sini saya akan mendatangkan Dr. Sirkular, yaitu seorang ahli ekonomi yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang kemana sang terdakwa ini pergi. Dr. Sirkular, silakan masuk. Dr. Sirkular, Anda adalah seorang ahli ekonomi sirkular. Tolong jelaskan kepada kami kemana sebenarnya terdakwa ini pergi setelah ia dibuang. Terima kasih Yang Mulia. Perjalanan terdakwa adalah kegagalan sistemik. Begini alurnya, terdakwa dibuang di rumah karena ia tercampur dengan sisa nasi, popok bayi, dan sampah lainnya. Ia menjadi kotor dan kehilangan nilai ekonominya. Petugas sampah lalu membawanya ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Di TPA, dia hanya menumpuk, menghasilkan gas metana dan meracuni tanah. Bagaimana jika ia tidak ke TPA? Lebih buruk. Lebih buruk karena ia dibuang ke sungai, mengalir berhari-hari, lalu berakhir di laut, tempat ia bertemu dengan saksi Nela. Dokter, Anda menyebut kegagalan sistem ini. Tolong perjelas siapa yang gagal dalam sistem ini. Ada 2 faktor
mereka yang mendesain terdakwa ini. Seringkali mereka mendesain terdakwa agar menarik secara visual, tetapi sangat sulit didaur ulang. Mereka tidak memikirkan terdakwa akan pulang kemana setelah dipakai. Lalu siapa faktor kedua? Konsumen. Kita semua adalah konsumen. Kita yang menggunakan terdakwa, lalu membuangnya begitu saja. Kita yang malas memilah. Kita yang mencampurnya dengan sampah lainnya. Ketika terdakwa kotor, industri daur ulang pun enggan menerimanya. Padahal jika terdakwa ini dipilah sejak awal, dia adalah aset ekonomi. Dengar itu, saya ini aset, saya bisa didaur ulang menjadi baju, menjadi kursi, bahkan bahan bakar. Tetapi saya tidak diberi kesempatan. Saya malah dicampur, dikotori, lalu dibuang ke laut. Setelah mendengar semua kesaksian, pengadilan memutuskan terdakwa Poli secara individu tidak bersalah. Terdakwa adalah korban dari sebuah sistem yang gagal menjalankan amanah dan prinsip keadilan. Terdakwa yang sesungguhnya adalah kita sebagai produsen yang tidak bertanggung jawab atas kemasannya dan konsumen yang gagal mengelola limbahnya. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan perjalanan sampah harus diubah. Terdakwa tidak boleh lagi pergi ke TPA atau laut. Perjalanan barunya adalah ke bank sampah. Bank sampah yang mulia, apakah itu cukup untuk menebus kerusakan yang sudah terjadi? Apa itu bank sampah? Apa bisa mengembalikan ikan-ikan saya? Dokter Sirkular, tolong jelaskan. Di bank sampah, terdakwa atau sampah ini diubah wujudnya dari limbah menjadi aset. Ia ditimbang, dicatat nilainya dan menjadi tabungan bagi masyarakat. Ini tidak semerta-merta mengembalikan ikan yang hilang, tapi ini adalah cara kita memastikan poli-poli baru tidak akan pernah sampai ke laut lagi. Ini adalah wujud ekonomi sirkular yang adil, memberdayakan dan menjaga hifzu al-bi'ah atau penjagaan lingkungan. Kemana sampai kita pergi? Itu tergantung keputusan ekonomi kita. Jangan sampai mereka merusak rezeki kami. Jangan buang saya bernilai. Keputusan ada di tangan Anda. Pilah sampahmu, setorkan ke bank sampah. Jadikan sampah sebagai berkah, bukan musibah. Karena sampahmu adalah tanggung jawabmu.